Sendang Ontrowulan menjadi salah satu objek utama di kawasan wisata Gunung Kemukus. Kan si Aywan udah pernah bersuami, Mas ya. Berarti kan ya berhubungan badannya ya udah biasa lah. Nah di situ sama si Udin itu kayak rasanya itu bener-bener perkasa katanya itu, Mas. Bener-bener kuat. Baru pertama kali ini tuh Ayu merasakan tuh berhubungan badan senikmat itu katanya. Sampai ya puncak berkali-kali lah katanya itu. Nah setelah itu mereka kan berhubungan badan itu umumnya manusia, Mas ya, umumnya kan nggak paling 30 menit, mentok-mentok kan 1 jam, itu pun ya udah capek semua, Mas. Ini malam, katakanlah malam jam 12 itu sampai mau subuh, Mas. Apa kabar sobat semua, terima kasih yang sudah klik video ini. Dan kali ini temanya adalah Gunung Kemukus. Dan kemarin itu sudah berbincang-bincang sama Mbak Ayu tentunya, dan salah satu Facebook ya terutama. Dan Mbak Ayu ini punya pengalaman kelam yang dimana beliau ini pernah mengalami pesugihan di Gunung Kemukus tersebut. Dan bagaimana kisah lengkapnya nanti biar diceritakan sama tim kami ya sobat. Kita sapa dulu nih. Apa kabar Mas Adi? Ya baik, Mas Adi. Gimana nih, udah ngobrol-ngobrol sama Mbak Ayu ya? Ya sudah, Mas, kemarin ya kita sempat infokan kalau Mbak Ayu itu mau bercerita dengan saya, dan beliau sebenarnya itu kemarin saya minta datang ke sini, Mas, tapi ya karena mungkin jaraknya terlalu jauh, Mbak Ayu itu dari Lamongan kan, sini Pak Suran, ya akhirnya dia nyuruh saya saja buat mewakilkan ceritanya gitu, Mas. Jadi sebelum lanjut nih Mas, untuk pengakuan di Gunung Kemukus ini seperti apa Mas ya? Kalau menurut cerita dari Mbak Ayu ini ya, jadi ritualnya di Gunung Kemukus itu kayak berhubungan badan tuh, Mas. Melakukan hubungan badan suami istri untuk mendapatkan kekayaan, dan dengan cara ya itu, Mas, hubungan badan nanti usahanya itu bisa laris gitu loh, Mas. Lah ini pakai tumbal nggak kira-kira nih di Gunung Kemukus tuh? Kalau katanya Mbak Ayu sih nggak pakai tumbal, Mas. Cuman syaratnya cuma berhubungan badan dengan orang lain lah, bukan suaminya sendiri gitu. Jadi selain pesugihan di situ tuh, yang saya tahu juga ada salah satu makam Pangeran Samudro kalau nggak salah. Iya benar, Mas. Oke, ditahan dulu Mas Yudi ya. Jadi bagaimana kisah lengkapnya dan biar ditonton sampai akhir ya sobat. Bagi semua yang ingin bagikan kisahnya di studio kami, bisa hubungi kami di nomor di samping saya ini sobat. Bisa kami bagikan untuk bercerita. Dan bagaimana kisah lengkapnya, tonton sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan mari kita mulai. Oke Mas Yudi, ini Mbak Ayu nih punya cerita di tahun berapa nih, awalnya gimana tuh? Kalau ceritanya dari Mbak Ayu ini ya, yang kemarin diberitakan sama saya itu awalnya itu tahun 2015, Mas, 2016. Di situ dia itu punya usaha, Mas, usaha pecel lele Lamongan lah waktu itu, pecel lele Lamongan. Kan terkenal juga pecel lele Lamongan yang terkenal enak, Mas ya. Nah, di itu ya alhamdulillah, Mas, dari usaha pecel lele Lamongan itu dia ya cukuplah buat menghidupi keluarganya. Nah di situ dia kerja jualan itu nggak sendirian, Mas. Dia di samping sendirian itu juga ditemenin sama suaminya. Jadi kayak usaha keluarga gitu, Mas. Jadi satu keluarga ya usahanya jualan penyetan pecel lele tadi. Nah Mbak Ayu itu ya juga punya satu orang anak, Mas, satu orang anak laki-laki, dan anaknya itu ya waktu itu kisaran umur kelas 1 SMP lah waktu itu. Aku 2016 itu. Nah waktu itu, Mas, singkat cerita tahun 2019, Mas. Tahun 2019 itu kan awal mulanya terjadi wabah corona, Mas ya, COVID itu, Mas. Waktu itu awal mulanya itu COVID. Situ ya usahanya Mbak Ayu ini awal mulanya normal-normal saja. Waktu awal-awal COVID itu belum terlalu hype lah. Masih awal-awal itu masih normal-normal saja. Nah, di situ suaminya Mbak Ayu ini sakit.
2019 itu sakitnya ya kayak apa ya, kayak umumnya sebenarnya nggak parah sih mas, sakitnya kayak flu awalnya, terus sampai akhir 2019 sampai 2020 kan kayak mulai kayak COVID itu apa ya, menyebar kan. Nah suami Mbak Ayu tambah sakit tuh mau berobat itu kayak takut mas. Nah masnya tahu sendiri kan ya, tahun 2020 itu kalau umumnya itu ya gimana ya, orang sakit kalau berobat ke rumah sakit pasti kan kayak wah ini kok kena corona, meskipun nggak kena corona tapi kan kayak pasti semua di covid gitu kan mas. Tetangga saya sendiri mah ya kecelakaan di jalan mas, kecelakaan di jalan itu malah dibawa ke rumah sakit besar di covid mas, itu kecelakaan. Nah kejadian itu dan ditakutin sama Mbak Ayu tadi, takutnya nanti suaminya masuk rumah sakit bukannya tambah sembuh tapi malah tambah parah mas, soalnya takutnya di covid itu loh mas. Nah karena apa ya, namanya orang sakit terus berobatnya itu ya ala kadarnya mas, harusnya kan ke rumah sakit supaya bisa ditangani dengan lebih baik lah. Waktu itu ya sakitnya itu kayak demam, terus kayak sesak nafas itu mas, sesak tadi kayak nafas itu berat, harusnya kan ke rumah sakit karena takut ya itu tadi, karena takut di covid sama rumah sakit. Nah akhirnya cuman mengandalkan obat-obatan dari warung mas, obat-obat tablet dulu mas. Nah mungkin aja ya karena nggak cocok sama penanganannya, atau mungkin ya emang udah takdirnya. Nggak lama dari awal 2020 itu sekitar ya bulan 3 lah, 3 bulan 4 itu suaminya itu meninggal mas. Di situ ya namanya ditinggal suami ya pastinya sedih, Bu Ayu sedih, satu sisi itu sedih itu. Terus ya namanya hidup, meskipun suaminya meninggal kan kedepannya ya harus harus hidup lagi kan mas, harus semangat lagi. Prinsip Bu Ayu gitu ya, setelah kalau di Jawa kan selamatan kan ada 1, 3, 7, 40 hari kan umumnya kan itu ya. Setelah 40 hari nah Ibu Ayu ini jualan lagi mas, tapi ya namanya itu waktu masih pandemi lah, masih pandemi, jadi kan omsetnya itu ya menurun drastis mas. Ya biasa dikatakan ya biasanya itu bukanya kan sore ya habis maghrib terus sampai jam 10, jam 11 itu biasanya dulu itu habis. Nah karena pandemi itu sampai kadang itu sampai hampir subuh mas, sampai jam 3 sampai jam 2 itu nggak habis mas, karena ya emang jalannya itu lagi sepi kan jualnya di pinggir jalan itu lagi sepi-sepinya. Dan puncaknya mas itu kisaran bulan akhir tahun lah, sekitar Agustus ke atas, Agustus September itu puncaknya itu usahanya itu kan waktu itu kayak lockdown. Mungkin masnya ingat waktu itu lockdown kan, di saat orang-orang itu kayak nggak boleh keluar rumah, kayak bener-bener dikunci, dikurung dalam lingkungannya sendiri. Bahkan saya dulu juga ngalamin mas, saya kan juga jualan kan, saya juga jualan. Saya mau jualan ke wilayah Malang, ke wilayah Surabaya, itu pun susah mas dulu mas. Pakai itu kertas vaksin. Terus itu kalau nggak punya itu nggak boleh lewat dulu itu. Nah itu yang dialamin juga sama Ibu Ayu tuh mas. Jualannya itu karena terjadi lockdown, itu otomatis kan orang lewat juga jarang. Sedangkan orang kerja dari rumah semua kan, WFH kan. Nah di situ omsetnya tambah turun lagi mas di situ tahun akhir 2020 itu omsetnya tambah turun ya, karena anaknya itu ya juga sekolah kan butuh biaya mas, butuh biaya buat sekolah, buat sangu, terus buat makan sehari-hari. Nah modalnya tambah lama tambah habis mas. Di situ ya Ibu Ayu ini pusing gimana ini kok modalku tambah lama tambah habis, terus jualannya kalau kayak gini terus bisa-bisa gulung tikar. Sedangkan aku udah nggak punya suami kan, janda kan, suaminya meninggal tadi kan.
gak punya suami, terus mau ngandelin siapa gitu kan. Nah di situ suatu ketika ada pelanggan. Di itu pelanggannya itu kayak apa ya, kayak laki-laki sama perempuan. Di situ mereka ngobrol. Kayak ngobrol, gimana ini mas, kita jadi ke Gunung Kemukus. Itu ngobrolnya mengenai Gunung Kemukus mas, kebetulan itu mas. Ya jadilah, kita udah janjian kayak gini masa nggak jadi. Itu kan obrolan yang beli pecel lelenya Bu Ayu tadi loh. Ya jadi. Terus mereka ngobrol lagi, kamu siap kan ini, bilang ya ngobrol perihal Gunung Kemukus. Itu Bu Ayu itu kayak mendengar aja, kayak menguping pembicaraan mereka. Nah setelah mereka selesai makan kan mau membayar tuh, yang cowoknya mau bayar. Itu ditahan sama Bu Ayu. Pak mohon maaf mau tanya, Gunung Kemukus emangnya itu tempat apa gitu kan? Saya cuma dengar kalau di situ tempat cari pesugihan, apa bener? Nah pelanggannya tadi kayak ngasih informasi dikit kan. Iya mbak bener, ini aku juga lagi sumpek ini mbak, gara-gara pandemi ini aku nggak punya uang, nggak kerja, ini aku mau ke sana mau cari pesugihan. Terus Ibu Ayu tadi ngomong lagi, oh jadi pesugihannya itu gimana ya, sebenarnya ya apa ya, cukup berhubungan badan saja. Nah Bu Ayu tanya lagi, oh jadi itu istrinya bapak gitu kan? Loh bukan mbak, itu bukan istri saya. Itu saya nemunya itu ya sama-sama apa ya, kebetulan lah waktu itu sama-sama cari, sebenarnya itu teman saya, sama-sama sumpek gitu loh mbak. Sumpek sama-sama nggak punya penghasilan. Nah kita janjian mau ke sana gitu. Sebenarnya kalau berhubungannya itu nggak boleh sama suami istri, harus sama orang lain. Bisa bujang, bisa istri orang, nggak apa-apa. Yang penting bukan suami atau istri sendiri. Oh gitu ya Pak, kata Bu Ayu. Makasih Pak informasinya. Terus habis itu mereka pulang. Nah hari itu waktu tutup warung pulang, Bu Ayu kepikiran apa? Pikiran kan pulang ke rumah tidur itu kepikiran, mas, apa aku cari ke sana saja ya, cari pesugihan ya. Soalnya aku juga butuh uang dan katanya tadi kan nggak pakai tumbal, kan. Situ terbayang-bayang terus itu Bu Ayu itu mas, pengen ke sana tapi takut. Tapi aku juga butuh uang. Sekarang jualan saya pun lagi sepi gara-gara pandemi, gitu kan. Nah terus pada saatnya itu setelah tahun 2020 selesai, tahun 2021 mas, itu waktu apa ya, gencar-gencarnya vaksin apa ya, vaksin mas. Situ ya kondisi jualannya Bu Ayu juga bisa dikatakan apa ya, sering tutup mas. Sering tutup bukan karena Bu Ayu malas, bukan, tapi karena modalnya ini berkurang mas, otomatis cari pinjaman lagi buat modal, buat nutupin kerugiannya itu kan. Kadang ya habis, kadang enggak, tapi yang namanya makanan kayak nasi itu kan otomatis kan kalau nggak habis kan nggak enak dijual besok kan, nggak enak mas. Otomatis kan ya kalau nggak dibagikan ke tetangga ya dibuang gitu mbak. Ibu Ayu mengalami kerugiannya dari situ kan, karena utangnya udah numpuk ke saudara-saudara dan tetangga buat nambah-nambah modal kan. Tahun 2021 itu Bu Ayu akhirnya membulatkan tekad mas, berangkat ke wilayah Gunung Kemukus. Nah akhirnya Bu Ayu itu berangkat mas ke Gunung Kemukus sendirian itu mas, awalnya sendirian. Dia cari-cari informasi sendiri, menggali informasi sendiri, itu berangkat ke Gunung Kemukus mas. Nah namanya orang baru mas ya di sana ya, dia jeling-jeling gitu mas, cari informasi ini yang pesugihan itu yang mana, terus aku nyari siapa gitu kan. Nah waktu Bu Ayu itu lagi ngopi, disambarin sama ya bisa dikatakan bapak-bapak tapi ya agak tua mas. Itu ya tanya, Mbak kok kayak bingung kenapa gitu kan. Itu kayak orang baik mas, tanya-tanya gitu, kenapa kayak orang bingung. Itu Pak, saya mau cari pesugihan Gunung Kemukus
katanya di wilayah sini pesugihan. Wah, kebetulan saya ini kuncen yang biasanya orang-orang itu datanya ke saya, gitu kata orang itu, Mas. Duh, iya tak Pak? Terus gimana Pak syaratnya kalau mau cari pesugihan gitu? Nah, gini, kamu wetonnya apa? Nah, wetonnya kamu saya isi aja jawab wetonnya Selasa Wage gitu kan. Selasa Wage. Nah, karena Selasa Wage kamu harus ke sini itu Selasa Wage. Jangan, ini kan waktu ini kan hari Minggu Kliwon, kamu nggak boleh. Kamu harus sini ritualnya Selasa Wage. Katanya orang itu gitu, Mas. Terus Mbah, ya terus kamu harus mempunyai persiapan ya bisa dikatakan kayak bunga, kayak menyan, kayak sesajen gitu. Oh gitu ya Pak. Terus gimana ini? Ya kamu harus pulang dulu cari sesajen juga. Kalau kamu nggak mau repot, biar saya nanti yang kayak carikan gitu Mas. Kata bapak tadi. Oh gitu ya udah saya carikan saja Pak, saya terima beres. Singkat cerita, si Ayu ini ngasih uang sekitar 750 Mas buat sesajen Mas ke bapak-bapak tadi. Ini Pak nanti ya udah ini uangnya saya bawa buat dari sesajen, saya minta nomornya. Nanti kalau udah waktunya saya hubungin kamu ke sini. Nah, sekarang kamu pulang ke rumah gitu katanya Mas. Nah si Ayu kan nggak punya pengalaman ya, nggak punya pengalaman, terus berangkatnya itu juga sendiri, nggak punya temen. Nah di situ langsung pulang ke rumah. 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai tiba waktunya itu yang itu tadi, waktu wetonnya si Ayu tadi Mas. Tadi kan Selasa Wage. Iya, Selasa Wage waktu di wetonnya si Ayu tadi. Selasa Wage ditunggu kok nggak ada kabar. Ini kok nggak ada telepon gitu kan. Wah, jangan-jangan tadi aku ditipu itu udah begini kayak gitu. Jangan-jangan aku ditipu gitu kan Mas. Terus karena si Ayu nih punya nomornya si bapaknya tadi, ditelepon. Ternyata nomornya nggak aktif Mas. Di situ ya otomatis ya kayak menurut Mbak ini udah ditipu, uangnya 750 tadi hilang ditipu lah. Di situ kayak buat pengalaman sendiri ya buat Mbak ini, buat pengalaman. Tapi di situ dia nggak menyerah Mas, berangkat lagi. Tapi ya karena pengalaman pertama tadi harus ke sana Selasa Wage, si Mbak Ayu harus ke sana lagi Selasa Wage itu. Meskipun ditipu tapi agak percaya gitu loh Mas. Jadi ke sana lagi nunggu Selasa Wage. Nah, pas ke sana laki-laki itu duduk-duduk kan di sana kan ada kayak warung kopi lah di lereng gunung itu, di bawah itu ada tempat kayak kopi-kopian gitu loh. Ya itu ngopi lagi. Tiba-tiba itu ada kayak laki-laki Mas, masih ya dibilang agak muda lah ketimbang Ibu Ayu, lebih muda Ibu Ayu kan kayak umurnya itu udah 37 lah. Ini kalau pemuda ini sekitar 28 27 lah, masih selisih 10 tahun, masih kelihatan muda. Nah di situ pemuda ini nyawanya Bu Ayu. Dia tanya, Bu, apa benar di sini tuh tempat cari pesugihan Gunung Kemukus gitu kan? Loh, Masnya dari mana? Mereka ngobrol akhirnya. Itu saya dari Surabaya. Saya ke sini mau cari pesugihan Gunung Kemukus, tapi saya baru pertama kali. Nah, di situ kalau Bu Ayu ini pernah pengalaman ya, jadi kasihan nanti kalau orang ini ditipu kayak saya awal pertama ini gimana, kan kasihan pertama ya Mas. Iya Mas, di sini tempatnya emang jual jadi pesugihan Gunung Kemukus. Saya sendiri pun sebenarnya juga mencari. Nah di itu mereka kayak bareng gitu Mas, sama-sama cari informasi. Nah terus si Masnya tadi ya bisa dikatakan Udin lah, Mas Udin ini tanya ke pemilik warung.
Bu, apa di sini bener cari pesugihan Gunung Kemukus gitu kan, tanya ke pemilik warung. Iya mas, kalau mau cari pesugihan mahnya ngojek nanti ke rumahnya kuncennya saja. Di mana rumahnya bu gitu. Tenang, nanti ojekan udah tahu semua, rumahnya kuncen udah tahu gitu aja. Ya tinggal bilang aja ke rumah kuncen mau ritual gitu aja. Oh berarti apa itu rumah kuncennya itu bukan di Gunung Kemukusnya? Ya wilayah situ mas, tapi agak jauh, kayak lebih apa ya, naik lagi lah, naik ke gunung, kan masih di bawah itu kan. Terus akhirnya Ayu sama si Udin tadi ya ngocek mas, satu-satu kan, bilang kalau mau ritual. Akhirnya mereka berdua pergi ke rumahnya si Kuncen. Singkat cerita mereka nyampe mas, terus bilang sama si Kuncen tadi, Mbah, ini saya mau ritual cari pesugihan Gunung Kemukus mbak, apa bisa bantu? Oh ya bisa, itu emang keahlian saya itu katanya mas, itu emang keahlian saya. Terus syaratnya apa mbak itu kan? Ya syaratnya yang penting pertama kalian bukan suami istri yang pertama, bukan mas, saya ketemu ibu ini Bu Ayu ini yang ngomong si Udin kan, saya ketemu ini aja baru tadi kok. Oh ya bagus kalau gitu. Terus kamu gimana? Setuju nggak? Setuju apa mbak? Kata Bu Ayu kan. Setuju apa mbak? Setuju berhubungan badan dengan lelaki ini. Soalnya syarat utama di sini tuh harus berhubungan intim itu. Tadi lo Mbak Ayu kayak pertama kayak malu-malu waktu pertama kali kan namanya. Ya udah mah nggak apa-apa, udah kepalan tanggung, udah kesini apapun syaratnya saya lakukan, kata Bu Ayu gitu. Nah kamu mas, kamu gimana? Kamu ya oke mas, saya kesini emang mau cari pesugihan gitu kan. Ya udah, nanti malam kita laksanakan ritualnya. Singkat cerita mas, jadi Mbak Ayu sama Mas Udin tadi dikasih pilihan mau ritualnya itu di rumahnya Kuncen atau di atas gunung mas. Tapi kalau menurut Kuncen kalau lebih berhasil, pengen cepat berhasil, lebih baik di atas, di gunung. Tapi syaratnya nanti di sana harus pertama itu ziarah di makam Pangeran Samudro. Nah habis ziarah nanti dimandikan. Di situ kan ada salah satu kayak bilik buat mandi kembang itu mas. Nah setelah mandi kembang nanti diantar lagi ke bilik yang ada di gunung itu. Nah di bilik ini tadi harus melakukan ritualnya itu mas. Jadi syaratnya gitu. Nah akhirnya setelah malam tiba, Ayu sama Udin tadi diajak sama Kuncennya tadi pertama ziarah mas ke makamnya Pangeran Samudro, ziarah. Ya umumnya orang ziarah mas ya nyekar gitu kan. Setelah selesai, lalu mereka diajak lagi ke Kuncennya, ke Kuncen, ke salah satu bilik buat dimandikan kembang. Nah kata Kuncennya itu kayak membersihkan hal-hal yang negatif lah, mandi kembang itu kan. Nah setelah selesai itu malam-malam mas, katanya Mbak Ayu udah dingin katanya tuh mas, kata si Ayu tadi, Mbak Ayu tadi katanya hawanya itu benar-benar dingin mas, baru pertama kali ini ngerasakan hawa dingin kayak gitu. Biasanya ya dingin pun dingin biasa, ini kayak dingin sekali tuh mas. Setelah mereka mandi akhirnya diajak ke bilik itu mas, salah satu bilik. Nah di situ ya karena emang niatnya di sana cari pesugihan, ya si Ayu sama si Udin tadi melakukan berhubungan badan mas. Di berhubungan badan mereka di sana. Nah anehnya di sini Ayu itu merasa tuh kayak apa ya? Kan si Ayu kan udah pernah bersuami mas ya. Berarti kan ya berhubungan badannya ya udah biasa lah. Nah di situ sama si Udin itu kayak rasanya itu bener-bener perkasa katanya itu mas, bener-bener kuat. Baru pertama kali ini tuh Ayu merasakan tuh berhubungan badan senikmat itu katanya, sampai ya puncak berkali-kali lah katanya itu. Nah setelah itu mereka kan berhubungan badan itu umumnya manusia mas ya, umumnya kan nggak paling 30 menit, mentok-mentok kan 1 jam, itu pun ya udah capek semua mas. Ini malam, katakanlah malam jam 12 itu sampai mau subuh mas, sangat kuat sekali itu mas. Nah di itu ya Ayu udah kelelahan mas.
Setelah selesai tuh kayak si Udin juga tepar, kayak apa ya, tepar kelahan lah. Si Ayu juga sama kelahan. Sampai akhirnya mau subuh itu dijemput lagi sama kuncennya, dijemput diajak lagi ke rumahnya lah. Di situ ya tanya-tanya gimana, berhasil nggak gitu. Ya tadi semalam udah sih Mbah, kita udah melakukan kayak gitu. Terus si Ayu ini nggak cerita kalau ya dirasakan itu seni kemarin, nggak cerita karena malu awalnya kan Mas. Nah ya udah, berarti saat berikutnya, nah kamu wetonnya apa yuk kan, Selasa Wage gitu kan. Nah sedangkan si Udin tadi ditanyai wetonnya itu Jumat Kliwon. Nah kata Simba, ya udah kalau gitu kita ambil yang Jumat Kliwon aja. Soalnya kalau Jumat Kliwon itu katanya kan kayak apa ya, energi spiritual jin-jin itu kan lebih besar katanya kan gitu. Jadi diambil Jumat Kliwon, wetonnya si Udin tadi. Terus kamu harus kesini selama 7 kali. Setiap Jumat Kliwon harus kesini selama 7 kali. Kalau pengen ritualnya bener-bener sempurna, bener-bener berhasil gitu Mas. Nah, terus apa lagi Mbak? Udah itu aja. Kamu sekarang boleh pulang, nanti kesini lagi Jumat Kliwon. Nah waktu itu kan pulang ngobrol-ngobrol, nggak langsung pulang Mas. Waktu itu kan pulang ya ke warung kopi lagi kan, ya ngobrol mereka ya. Mas sebelumnya mohon maaf mau tanya, Ayu tanya ke Udin kan, Mahnya udah punya suami, udah punya istri apa belum gitu kan. Kebetulan saya masih lajang, kata Udin gitu. Lah Mbaknya gimana? Kalau saya sih sebenarnya janda, suamiku meninggal waktu pandemi COVID kemarin tahun 2020. Nah saya cari ini kan ya karena suami saya meninggal, nggak ada ya bantu cari nafkah, terus usaha saya juga hancur, akhirnya saya terpaksa cari pesugihan. Ayo cerita, akhirnya mereka ngobrol sampai akhirnya mereka ya pulang sendiri Mas, pulang sendiri ke rumahnya masing-masing. Akhirnya karena itu sudah selesai ritual, ya ayo jualan lagi. Dapat 3 hari ya dapat ya apa ya, cari pinjaman lagi lah ke saudaranya buat modal, itu jualan. Anehnya di situ Mas, anehnya di situ. Setelah ritual tersebut, ayo jualan yang biasanya itu kayak sampai malam itu nggak habis, itu yang beli itu banyak Mas. Setelah ritual ya yang beli itu banyak, yang biasanya jam 2 jam 1 belum habis, jam 9 itu udah habis Mas. Tiap hari kayak gitu Paris Mas, sampai ya dia senang Mas, usahanya wah berhasil. Saya cari penglaris sih, kalau bukan hobi ya, kayak penglaris lah menurut saya Mas ya, itu ya mencari penglaris itu kayak berhasil kan. Terus bisa apa ya, nyaur utang ke saudara-saudara, tadi kan numpuk utangnya kan, bisa lunasi semua satu lunas semua. Terus bayar sekolah anaknya yang nunggak tadinya itu bisa dilunasin juga ya. Di situ seneng Mas, bahagia karena bisa melunasi hutang-hutangnya, terus bisa bayar sekolahnya anaknya juga yang nunggak. Tapi nah kemarin tuh katanya kuncen, dalam 2 orang ini Mas, salah satu pasti ada yang berhasil usahanya, yang satunya ya nggak berhasil. Nah yang berhasil ini harus menyisihkan beberapa persen, kata Bu Ayu sih sekitar 30% buat dibagikan ke yang tidak berhasil. Jadi kan usaha bareng-bareng Mas. Jadi ini gagal, ini berhasil, si Ayu dia harus menyisihkan uangnya 30% buat dikasih ke si Udin tadi. Jadi sistemnya kayak gitu Mas, perugian di itu. Berarti yang salah satu itu gagal gitu. Kalau dibilang gagal sih ya nggak gagal Mas, soalnya ini kan kayak jadi satu. Emangnya gitu, harus satu yang berhasil si Udin, ya dia harus transfer ke Ayu juga. Ini kan gitu sistemnya itu kayak gitu, kemukus itu. Meskipun salah satu berhasil harus kayak modelnya tanggung jawab lah ke yang satunya. Kan ya kan ritualnya bareng-bareng. Di situ ya itu Mas. Nah, sampai tiba saatnya itu kayak malam Jumat Kliwon berikutnya Mas.
malam Kliwon berikutnya ya si Ayu ya udah janjian kan, otomatis mereka udah tukar-tukar nomor, udah WA juga kan, mereka janjian ya, mereka ritual lagi Mas di sana Mas. Ritual ya itu sampai tiba waktunya itu kelima kalinya, sampai 5 kalinya. Di 5 kalinya itu kayak suaminya istrinya si Udin ini kayak curiga pas hari 5 kalinya mereka ritual kan, kok ini suamiku ini kok apa ya, setiap malam Jumat Kliwon kok mesti pergi entah kemana, pulangnya 2 hari baru pulang. Itu ritual kelima itu istrinya dari si Udin ini kayak curiga Mas. Nah pas ritual ke-6 itu kayak pas Udin ini kan mau mandi, nah HP-nya lupa, nggak dikunci tuh. Ayu dibaca sama istrinya, kalau dia itu selingkuh. Nah ritual ke-6 ini si Udin mulai dibuntutin sama istrinya Mas, tapi di situ cuman buntutin aja, nggak berani apa-apa mau buntutin kemana si suamiku ini kan. Hanya dibuntutin set, ternyata pergi ke sini, ke Gunung Kemukus gitu kan. Akhirnya karena di situ juga sendirian istrinya kan, sendirian nggak berani pulang lagi. Tapi nggak ngomong, itu masih disembunyikan Mas. Nah pas ritual ke-7 ini kan tujuan terakhir Mas, malam Jumat itu ritual ke-7 yang terakhir kalinya. Itu istrinya itu bawa temennya Mas, buat nemenin lah, buat rencananya istrinya itu buat ngelabrak rencananya itu. Nah pas ritual ritual ke-7 kalinya itu si Ayu sama si Udin itu janjian seperti biasa di warung kopi. Nah pas mereka mau ngojek, nah di situ dilabrak sama istrinya si Udin Mas, langsung dijambak itu Ayu, kamu ini pelakor gitu kan. Di situ wah pertengkaran hebat Mas ya, namanya istri emosi ketemu suaminya selingkuh kan, itu ya kayak apa ya, tukaran apa ya, berkelahi itu Mas, sampai orang-orang itu banyak mengelilingi Mas. Di situ Ayu kayak apa ya, nggak merasa bersalah kan dulu kan Ayu pernah tanya, kamu itu udah punya istri atau belum, katanya kan masih bujang. Nah di situ Ayu tiba-tiba diserang sama istrinya si Udin kan juga kaget. Di situ Ayu nggak dia saja juga melawan Mas, kan dia nggak merasa bersalah. Aku sama bujang kok, bukan sama suaminya orang. Wah di itu kayak bertengkar itu Mas, bertengkar terus dilerai sama warga sekitar lah, dilerai gitu Mas, dibicarakan baik-baik gimana, nanti itu didudukkan ini gimana teman. Akhirnya Udin kayak buka suara Mas, sebenarnya itu kalau dia itu udah beristri dan cari pesugihan ini pun nggak ngomong sama istrinya, soalnya ya takut dimarahin pertama. Terus ya dia kan sebenarnya itu nganggur, usahanya itu udah bangkrut Mas. Sebenarnya dulunya itu ya usaha jualan apa ya, pulsa itu counter itu bangkrut. Terus uang dari Ayu yang 30% tadi, nah itu dikasihkan ke istrinya buat nutupin bahwasanya Udin itu masih punya usaha. Sebenarnya sudah bangkrut Mas, tapi karena ditawari sama Ayu tadi hasil dari ritual bisa ngasih uang ke istrinya. Wah di situ istrinya tambah marah Mas, ternyata aku selama ini kamu kasih uang yang haram gitu kan, uang yang apa ya, panas, haram. Kalau gini aku minta cerai, aku minta udahan aja gitu kan. Ya marah itu Mas. Terus pulang karena namanya suami takut kehilangan istri kan, mungkin masih sayang gitu. Itu diikutin Mas, diikutin terus sampai itu ya pulang sama temannya itu diikutin terus. Jadi mereka itu nggak jadi ritual Mas, karena si Udin ini akhirnya pulang ngikutin istrinya yang minta cerai tadi karena takut bisa dibilang takut kehilangan lah, itu diikutin. Nah si Ayu itu ya karena malu Mas, tadi kan habis berantem terus dilihatin warga kan, otomatis kan malu. Karena malu ya ikut pulang juga.
Nah, otomatis ya tinggal 1 kali ritual, ke-7 itu malah gagal. Akhirnya ya di situ Ayu nggak apa ya, nggak ngeh lah, masih belum sadar. Akhirnya setelah 2-3 hari Ayu jualan lagi. Di situ Ayu baru sadar, Mas. Jualan yang kemarin yang jam 9 habis, jam 10 habis, dapat uang terus itu mulai sepi, Mas. Sepi kayak dulu waktu waktu lockdown ya kan sepi. Lebih parah lagi. Waktu lockdown pun kan masih laku raketan 4, 5, 6 porsi, dapat uang meskipun sedikit masih dapat. Nah, setelah ritual ke-7 itu gagal, itu jualannya itu cuma laku 1 lah kadang. Semalam cuma laku 1, Mas. Bahkan pernah nggak laku sama sekali. Itu si Ayu sampai menangis itu, Mas. Tapi Mbak Ayu ini belum curiga kalau seumpama Nah, di itu kan ada efeknya dari itu kan. Nah, di situ dia mulai kayak berpikir, Mas, apa gara-gara ritual saya yang terakhir ini gagal sehingga berpengaruh ke usaha saya. Sekarang usaha saya bisa dikatakan sepi, mau bangkrut lagi kan. Gitu, Mas. Terus ya karena nggak ada pilihan lain, akhirnya ya ditutup, Mas. Dan si Mbak Ayu ya mungkin emang ini jalannya, Mas, ya. Hanya dia yang mencoba menerima keadaan. Sekarang dia udah bertobat karena yang dulu pernah ya bisa dikatakan menyekutukan Allah lah, cari penglaris itu kan. Tapi sayang banget ya, Mas ya. Jadi Mbak Ayu ini kurang 1 kali sebenarnya ya. 7 kali ya dia. 7 kali, harusnya itu 7 kali beruntun setiap malam Jumat Kliwon. Harus itu. Nah, itu kurang 1 kali ternyata, terus dilabrak sama istrinya si Udin tadi kan. Terus akhirnya pulang sendiri nggak jadi ritual, Mas. Gitu, Mas. Tapi kalau menurut saya ya mending kayak gitu, Mas. Nanti kalau benar-benar berhasil kan tambah ke lingkaran setan, Mas. Gimana ya kalau udah gitu ya, Mas, ya nggak bisa berhenti mungkin. Ya, tapi mungkin ini jalan Tuhan juga ya. Istrinya Mas Udin tadi melihat WA akhirnya menggagalkan rencana gitu kan. Iya. Tapi ya sebenarnya kurang 1 kali itu memang disayang sekali ya, Mas ya. Kalau dibilang sayang ya gimana, Mas, ya. Ya mungkin ya bagi mereka mungkin sayang karena kurang 1 kali lagi bisa berhasil, bisa jadi kaya raya. Kalau menurut pandangan saya pribadi, mungkin ini jalannya dari Yang Maha Kuasa supaya nggak terlalu dalam terjerumus ke lingkaran setan, Mas, gitu. Oke. Nah, ini pengen tahu juga nih, Mas Yudi ya. Jadi yang di ritual di situ itu memang berdua aja, bagaimana kata Mbak Ayu tuh? Nah, kalau menurut Mbak Ayu, Mas, ya di situ biliknya itu nggak cuma 1, Mas. Biliknya itu ada banyak. Dan waktu ritual pertama itu barengan sama sekitar 4 orang, Mas. Jadi kayak ada berpasang-pasangan itu ada 4 orang, jadi 8 orang. Jadi 1 bilik sini, 1 bilik sini, 1 bilik sini. Dan itu bisa dikatakan kayak suaranya itu mendesahnya tuh, Mas. Sama-sama kayak keras, Mas. Mungkin semua merasakan kayak dirasakan Mbak Ayu tadi, Mas. Saking nikmatnya berhubungan itu, Mas. Belum pernah kayak merasakan hubungan senikmat itu kan, sampai mendesah itu kayak keras sekali, Mas. Jadi antar bilik ini kayak barengan gitu mendesahnya tuh, Mas. Bersaut-sautan lah gitu. Awal mulanya mereka juga pertama malu, Mas. Tapi ya karena sama-sama butuh ya dilakukan aja. Katanya gitu kata Mbak Ayu itu. Oke, Mas Yudi, jadi pesan-pesan untuk sobat semua nih, apa nih? Kalau pesan-pesan saya ya apapun yang terjadi di dunia ini ya dijalanin saja. Nggak usah cari penglaris, cari pesugihan, itu nggak perlu. Bagi pula kalau gitu kan ya haram dilarang agama. Ibaratnya nanti kalau kita kaya itu pun nggak berkah. Bisa jadi itu dapat membawa musibah pada keluarga kita, Mas. Lebih baik kita cari yang halal, yang barokah saja, gitu aja, Mas. Oke, terima kasih Mas Yudi.
Bagi Mbak Ayu, terima kasih sudah mengirimkan cerita ini untuk kami bagikan bercerita. Jadi untuk kita semua yang ingin bagian kisahnya di studio kami, bisa langsung datang di daerah Sukoharjo, Pasuruan, Jawa Timur. Bisa langsung kami wabilkan untuk bercerita, bisa dikirimkan ke nomor WA di samping saya. Sahabat, saya Adi dan rekan saya Yudi, kami pamit undur diri dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.